Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini saya akan membahas tentang jalan kebenaran. Saya yakin pasti beda orang ada definisinya jalan kebenaran, tetapi apakah di dunia ini actually ada jalan kebenaran yang bisa dipakai untuk semua orang? Atau sebenarnya jalan kebenaran itu relatif? Ada definisi yang benar, ada definisi yang salah. Nah, menurut saya itu jalan kebenaran itu bisa didefinisikan yang diterima oleh semua orang. Itulah yang saya berusaha untuk sampaikan di dalam channel ini. Jadi sebenarnya jalan kebenaran itu apa? Karena kalau kita bahas tentang jalan kebenaran itu relatif, berarti istilah kata ini benar bagi saya dan berarti ini baik untuk saya. Tapi sedangkan bisa jadi yang baik untuk saya belum tentu benar dan baik untuk orang lain. Jadi apakah itu akan align dengan secara kemanusiaan gitu loh. Nah, jadi apa yang membuat semua manusia itu oke, setuju bahwa inilah yang benar. Nah, di sini tanpa panjang lebar, saya langsung sharing aja. Menurut saya jalan kebenaran itu adalah melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Dan membantu orang lain untuk bisa melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Kenapa saya simpulkan jalan kebenaran ini? Itu karena basisnya apa? Basisnya itu di tujuan hidup kita. Oke, saya yakin pasti beda orang ada beda tujuan hidup. Itu pun saya setuju ya, kayak gitu. Bisa jadi tujuan hidup yang lain mungkin ada yang bilang, oh saya mau jadi kaya raya. Oh tujuan hidup saya itu berbakti kepada orang tua. Oh tujuan hidup saya itu supaya bisa makan yang enak. Tujuan hidup saya itu saya mau traveling gitu supaya happy. Kata kuncinya itu happy. Karena kalau untuk jadi kaya raya, kita merasa menjadi kaya raya itu happy. Berbakti kepada orang tua, jika melakukan itu membuat kita happy. Sama juga dengan makan yang enak, ini membuat kita happy. Jadi kata kunci yang sama ini, itu kebahagiaan. Tetapi apakah tujuan hidup yang saya maksud di situ, itu kebahagiaan yang sesungguhnya atau tidak? Oke, let's tukar pikiran. Kalau kita memakai, kita udah tentukan satu kriteria. Jika kita tujuan hidup itu untuk mencapai kriteria itu, baru kita bisa bahagia. Berarti kalau kita tidak mendapatkan kriteria itu, apakah kita bahagia? Menurut saya sih tidak ya. Karena kita udah menentukan kebahagiaan kita terhadap situasi itu. Jadi apakah itu kebahagiaan sesungguhnya? Of course not. Tentu saja tidak. Jadi kebahagiaan sesungguhnya itu apa? Menurut saya kebahagiaan sesungguhnya itu adalah mau ada situasi apapun, kapanpun dan dimanapun, kita tetap merasa bahagia. Dan inilah menurut saya di jalan kebenaran ini ada yang tentukan, yang informasikan kebahagiaan sesungguhnya itu apa? Yaitu ketenangan dan kedamaian batin. Jadi sebenarnya apa sih artinya di ketenangan dan kedamaian batin? Mulai dari kedamaian batin. Kedamaian batin ini saya dapatnya dari internet, saya cek internet dan saya memilih beberapa definisi itu yang menurut saya itu cocok menjadi representatif terhadap artinya di dalam kedamaian batin. Oke, jadi kedamaian batin adalah keadaan mental yang dicapai ketika seorang merasa tenang dan seimbang saat menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat, itu merasa kita selama ini saat menjalani hidup sehari-hari, kita merasa tenang, dan kita seimbang. Seimbangnya itu apa? Itu di dalam emosi. Terus lalu selain itu, kedamaian batin itu adalah keadaan ketenangan, penerimaan, dan kepuasan yang mendalam. Maksudnya mendalam ini apa? Kita coba lihat ya, kalau ketenangan yang mendalam, menurut saya sih, yaitu mau situasi apapun, ada itu atau tidak ada itu, kita tetap tenang. Menurut saya itu ketenangan yang mendalam, esensinya. Penerimaan yang dalam itu apa? Jadi istilahnya karena kita tahu hal itu udah terjadi atau terjadi di depan mata, jadi kita terima gitu. Karena memang itu udah terjadi, kita terima gitu. So, there's no feeling of hate, there's no feeling of anger, kita terima dengan apa adanya, kita netral. Oke, dan kepuasan yang dalam. Karena kita terima, maka kita puas. Kayak gitu, oke? Jadi kedamaian batin itu adalah kita menjadi selaras dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Definisi ini menginspirasi saya untuk makna kehidupan selain jalan kebenaran itu berdampak kepada tiga pihak ya, tiga faktor, yaitu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita, yaitu DOL.
Oke, nah justru itu kenapa makna kehidupan saya tambahin ada do-nya supaya kita bisa mencapai kedamaian batin. Jadi ini bukan tentang menghilangkan tantangan atau kesulitan, tetapi menghadapinya dengan pikiran yang tenang dan menerima. Karena kita terima bahwa ini terjadilah di hidup kita, jadi kita tetap tenang dan kita melakukan sesuatu terhadap itu secara tenang, emotionnya balance. Nah, jadi kalau ketenangan batin itu artinya apa? Artinya merupakan sebuah kondisi di mana seorang memiliki keadaan pikiran yang damai dan stabil. Oke, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau sulit. Oke, jadi mau situasi apapun, kita tetap tenang, kita tetap stabil gitu ya. Nah, hal ini, stabil ini sangat penting sekali karena jika tidak stabil, maka kita udah termasuk ke dalam penderitaan karena kita tidak tenang. Nah, jadi ini saya akan bahas tentang ini, emotion tidak stabil ini di video kedepannya. Oke, karena ini pas sekali untuk cara supaya kita tetap tenang mau di situasi apapun. Jadi inilah definisinya dengan kedamaian batin sama ketenangan batin. Oke, inilah yang maksudnya dengan kebahagiaan sesungguhnya. Kenapa saya mau ngomong begitu? Karena dengan situasi apapun kita tenang, berarti kita otomatis sudah bahagia. Karena kita stabil gitu, emosinya stabil. Dan inilah sambil menuju ke cita-cita kita, apa yang dihadapi di dalam kehidupan kita sambil menuju ke cita-cita kita atau kita mau melakukan apa, kita tetap tenang, kita tetap bahagia. Menurut saya itu tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Dan ini ada di jalan kebenaran, yaitu ketenangan batin dan kedamaian batin. Oke, selain itu, kebahagiaan sesungguhnya itu adalah karena supaya kita bisa stabil, itu berarti mau ada itu, nggak ada itu, kita tetap tenang. Oke, jadi kita ada freedom of choice gitu. Kalau muncullah situasi ini, kita tetap tenang, kita membiarkan dia lewat. Atau kita menerima, karena itu baik untuk kita. Menolak, menerima secara tenang. Nah, kayak gitu. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, ini mengenai kebahagiaan sesungguhnya, itu adalah gini loh. Kita tujuan hidup memang mau bahagia. Tapi kalau jika kita sendiri bahagia saja, yang lain tidak bahagia, itu ada resiko gini loh. Kalau orang yang tidak bahagia, dia cenderung bisa melukai. Mau melukai diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau kita sendiri bahagia, tapi di sekitar kita tidak bahagia, berarti dia ada kemungkinan untuk melukai diri sendiri atau orang lain. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya yang bertahan, itu juga menjadi istilahnya kewajiban kita untuk bisa membantu orang lain supaya mereka pun juga bisa bahagia. Inilah yang jalan kebenaran juga ada. Saya definisikan, selain kita mendapatkan kebahagiaan, kita juga membantu orang lain supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu ketenangan. Jadi pada saat kita sendiri, kita berusaha untuk supaya kita bahagia, kita tenang gitu. Terus habis itu kalau kita ada hubungan dengan orang lain, mau interaksi ketemu, jadi kita juga membantu mereka supaya mereka pada saat berinteraksi dengan kita atau hubungan sama kita, itu juga tenang, kayak gitu. Atau apa yang kita lakukan, yang dampaknya bukan cuma kita tapi ke orang lain juga, apa yang kita lakukan itu kita akan memikirkan bahwa yang kena dampak dengan kelakuan saya ini juga tenang. Juga sama juga dengan lingkungan. Kalau kita membuat lingkungan, melakukan sesuatu kepada lingkungan, itu bisa jadi kita melakukan itu untuk demi kebahagiaan kita. Tetapi, jika kita melakukan kepada lingkungan itu, tapi merusak dan membuat orang lain tidak tenang, seperti saya bilang, maka ada kemungkinan orang lain yang tahu karena kelakuan kita akan tidak bahagia terhadap kita dan bisa aja melukai kita, kayak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kepada lingkungan, selain memikirkan kita sendiri, kita juga perlu memikirkan orang lain yang kena dampak dengan kita melakukan sesuatu kepada lingkungan tersebut. Okay, it can be anywhere. It can be in your home, it can be kamu bikin satu perusahaan, kamu bekerja, tempat kerja segala macam, anywhere. Gitu. Karena memang lingkungan is part of our life. Dari sini, supaya kita bisa bahagia, kita juga harus memikirkan kebahagiaan orang lain. Jadi kalau mereka bisa tenang, maka pada saat kita berinteraksi, mereka pun juga berkontribusi kepada ketenangan, kepada interaksi itu, hubungan itu. Kita pun juga berkontribusi ketenangan terhadap hubungan itu.
otomatis apa? Otomatis semuanya bahagia, semuanya tenang. Tidak ada saling melukai. Nah, jadi di jalan kebenaran, itu kita tujuan hidupnya itu udah ada di jalan kebenaran. Jadi kalau kita mau tujuan hidup menjadi bahagia, kita harus melakukan sesuai dengan jalan kebenaran ini. Oke, jadi konklusinya, untuk jalan kebenaran, kita sendiri harus bahagia dulu. Baru kita bisa membantu orang lain menjadi bahagia. Dan sama juga dengan orang lain. Kalau orang lain juga mengikuti jalan kebenaran, mereka akan pastikan mereka bahagia dan tenang. Baru mereka juga bantu kita untuk membuat kita bahagia dan tenang. Of course, namanya manusia, kita pasti ada saatnya bahwa kita tidak tenang. Kita mau marah atau sedih. Justru kita membutuhkan orang yang tenang untuk membantu kita balik lagi ke ketenangan ini, posisi ketenangan ini. Atau minimal ketenangan atau bahagia gitu. Senang atau apa. Ataupun bisa jadi kita senang banget gitu. Kita senang banget, kita kehilangan kesadaran, kita lakukan apa. Kita membutuhkan orang yang tenang untuk menarik kita, watch out gitu loh. Jangan kelewat gitu ya. Balik lagi ke titik tenang ini. Jadi kita saling membantu. Kayak gitu. Jadi orang baik pun juga bisa jadi orang buruk dan membutuhkan orang baik untuk tarik dia balik lagi ke menjadi baik kembali gitu. Inilah baru namanya jalan kebenaran. Inilah baru bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan, dan yang lain juga bahagia. Yang lain bahagia, kita pun juga bahagia. Pertanyaan berikutnya, cara kita menjalani hidup supaya kita bisa capai tujuan kita itu apa? Actually, di jalan kebenaran juga ada ngomong. Oke, inilah maksudnya kebaikan sesungguhnya. Dan karena ini cukup panjang, jadi saya akan membahas di video berikutnya. So, hopefully dengan kali ini bisa mengerti tentang jalan kebenaran yang bisa mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Dan mudah-mudahan coba kita tukar pikiran, jalan kebenaran yang saya definisikan, apakah bisa apply kepada kehidupan kalian. Nah, dari sini, I hope to see you in the next video. Always remember, be happy. Bye-bye. Jadi jika kita menjalani hidup sesuai dengan jalan kebenaran, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, yaitu ketenangan dan kedamaian batin.